Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rantau, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai sistem transportasi umum di Australia. Tapi sebelum itu, silahkan kalian subscribe dulu dan simak videonya sampai selesai ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Nah, sekarang saya akan langsung saja menjelaskan transportasi umum di Australia. Tapi sebelum itu, saya ingin memberikan informasi kepada kalian bahwa di Australia itu ada 8 state atau 8 provinsi ya. Yang pertama yaitu Northern Territory, kemudian South Australia, Western Australia, New South Wales, Victoria, Capital Territory, Queensland, dan Tasmania. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail mengenai sistem transportasi umum di setiap state tersebut. Oke, langsung saja saya mulai, dan ini informasinya saya mulai dari transportasi umum di Australia bagian utara, yaitu Northern Territory, yang beribukotakan di kota Darwin ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang ingin ke kota Darwin, entah dengan tujuan student visa, kemudian work and holiday visa, ataupun work visa, kalian tentunya bertanya-tanya bagaimana sih mengenai transportasi umum di kota Darwin, sistem transportasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan informasi ke kalian mengenai bagaimana sih transportasi dari Bandara Darwin ke kotanya. Oke, sebelum itu kalian harus membeli itu yang namanya kartu untuk kalian menggunakan transportasi ya teman-teman di Australia. Nah, di Northern Territory itu ada yang namanya Tap and Ride Card. Nah, seperti ini. Nah, dengan kalian membeli Tap and Ride Card, kalian bisa menggunakan semua jenis transportasi di Northern Territory, teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana kalian bisa menuju kota Darwin dari Bandara Darwin ke kotanya ya, ke pusat kotanya. Oke, kalian bisa membeli atau membeli Tap and Ride Card ini ketika kalian sampai di Bandara Darwin, ataupun kalian bisa membelinya di Casuarina Bus Interchange ataupun di terminal Darwin lainnya ya teman-teman. Nah, setelah kalian memiliki Tap and Ride Card tersebut, kalian bisa menggunakan transportasi umum di kota Darwin. Dan di Darwin sendiri itu kebanyakan memang semua warganya memiliki mobil untuk akses mereka, baik itu dari kota ataupun mengakses ke tempat lain. Tetapi di sini ada juga transportasi umum yang digunakan oleh warga Darwin. Dan ini mostly mereka menggunakan bus, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih dari Bandara Darwin ke kotanya? Oke. Dari Bandara Darwin, tentunya kalau kalian rombongan bisa naik taksi ya, karena ini lebih murah dan lebih simpel. Tetapi kalau kalian sendirian, tentu ini merupakan pertanyaan dan kalian menginginkan pilihan yang paling murah untuk bisa pergi ke pusat kota Darwin. Nah, dari Bandara Darwin untuk menuju ke kota Darwin, kalian bisa menggunakan bus umum dengan rute 3A, teman-teman. Nah, di rute 3A ini kalian bisa menuju ke kota Darwin ya. Tepatnya kalian bisa memulainya dari Charles Eaton Drive ke Casuarina Bus Interchange, salah satu terminal bus terbesar di kota Darwin. Nah, dengan bus 3A ini biasanya terdapat 7-15 trayek. Jadi kalian harus mengecek schedule keberangkatan, baik itu dari bandara sendiri dan juga sebaliknya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih public transport di Northern Territory, terutama di kota Darwin? Oke, setelah kalian memiliki Tap and Ride Card tadi, kalian bisa mengelilingi kota Darwin. Dan rute yang paling populer di kota Darwin yaitu rute nomor 4. Di mana rute nomor 4 ini akan mengantarkan kalian dari Casuarina Bus Interchange menuju Darwin Bus Interchange, di mana bus ini akan melewati tepi laut di kota Darwin, teman-teman. Nah, bagi kalian yang turis atau yang berwisata ke kota Darwin, tentunya kalian ingin menikmati wisata-wisata apa saja sih yang ada di kota Darwin. Nah, dengan bus ini, kalian bisa mengeksplor semua destinasi wisata di kota Darwin, seperti Crocosaurus Cave, kemudian ada Mindil Beach Sunset Market,
kemudian ada Museum Art Gallery of Northern Territory, dan lain sebagainya. Dan bus ini biasanya jalan sekitar setiap 10-35 menit. Kalian bisa mengeceknya di nt.gov.au ya teman-teman. Nah sekarang ada pertanyaan, berapa sih biayanya dan bagaimana sih untuk mendapatkan tiket tersebut? Nah kalau kalian sudah memiliki tap and ride tadi, kalian bisa isi ulang ya di terminal ataupun di 7-Eleven ya. Dan di sini kalian ini ada perbedaan teman-teman. Ada yang full fare dan juga concession. Jadi full fare ini karcis biasa, di mana harganya harga penuh ya. Tapi pemerintah Australia juga mengkhususkan bagi pemegang student visa ataupun pensioner. Jadi di sini ada orang yang pensiun, mereka diberikan harga khusus. Biasanya ini setengah harga ya teman-teman. Dan untuk range harga bus di Northern Territory itu sekitar $3 sampai $6 per hari, tergantung dari berapa kali kalian mengetap kartu-kartu tersebut. Tapi capnya di Northern Territory itu $6. Kemudian ada perbedaan nih di Northern Territory. Jadi kalian bagi yang nggak punya tap and ride tadi, kalian bisa langsung membelinya ke supir. Jadi kalian bisa membelinya single trip ataupun daily trip. Ini tergantung dari preference kalian. Dan jangan lupa untuk menyiapkan cash. Tapi kalau kalian memiliki tap and ride card, kalian bisa isi ulang baik itu di Casuarina Bus Interchange tadi ataupun di Darwin Bus Interchange ya teman-teman. Oke, selengkapnya kalian bisa melihat informasi mengenai transportasi umum di Northern Territory di nt.gov.au ya teman-teman di sini. Oke, sekarang selanjutnya yang kedua kita menuju ke Capital Territory, yaitu Canberra teman-teman. Ya, ini banyak sekali dari kita ya yang tidak mengetahui sebenarnya di mana sih ibu kota Australia ini. Nah, ibu kota Australia ini tepatnya di Canberra teman-teman. Jadi bukan di Sydney ataupun bukan di Melbourne. Dan ini Canberra terletak di antara New South Wales dan Victoria. Jadi di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, untuk di Canberra sendiri, saya mulai dari bagaimana transport dari Bandara Canberra ke pusat kotanya ya. Nah, oke, untuk di Canberra sendiri, kalian harus membeli My Way Card seperti ini. Nah, My Way Card ini bisa kalian beli ketika kalian sampai di Bandara Canberra ataupun di terminal bis Canberra ya teman-teman. Nah, dengan My Way Card ini kalian bisa menaiki seluruh jenis transportasi di Capital Territory atau di kota Canberra-nya ya teman-teman. Nah, of course kalau kalian datangnya secara grup itu lebih baik naik taksi sekali lagi karena memang karena iuran ya. Jadi ini jatuhnya lebih murah dan lebih simple. Tapi kalau kalian sendirian, kalian bisa menaiki bus umum dan kalian bisa mendapatkan bus umum ini langsung di depan Bandara Canberra teman-teman. Dan ini biasanya rute nomor 11 atau 11A dan ini akan mengantarkan kalian ke pusat kota Canberra. Kemudian mengenai transportasi umum di tengah kota Canberra, di sini ada bus, of course, kemudian ada light rail. Nah, light rail ini bisa mengantarkan kalian melintasi pusat kota Canberra teman-teman, atau yang disebut dengan Northburn Avenue. Nah di sini biasanya ini melintasi hotel-hotel populer di Canberra dan juga tempat-tempat wisata di Canberra seperti kawasan kuliner Dick Smith, kemudian ada juga Brighton dan lain sebagainya ya. Dan of course ini ada juga bus. Nah bus ini akan mengantarkan kalian dari pusat Canberra ke pinggiran kota Canberra teman-teman. Dan bagi kalian yang ingin berwisata di kota Canberra, ini juga ada bis gratis loh teman-teman, namanya yaitu Culture Loop. Nah dengan bis Culture Loop ini, bis ini akan membawa kalian ke destinasi wisata di pusat Canberra seperti Museum Nasional Australia, kemudian ada Australian Parliament House, dan juga museum-museum yang lain ya teman-teman. Nah sekarang berapa sih kak harga tiket transportasi umum di Canberra? Nah ini sama seperti kota-kota yang lainnya, ada full fare yaitu tiket penuh dan juga concession yang diperuntukkan bagi pensiunan dan juga mahasiswa. Nah di sini ada cap ya teman-teman, jadi ada daily cap, itu maksudnya kayak batasan maksimum.
Jadi walaupun kalian tap berulang kali, itu nggak akan melebihi batasan maksimum itu. Nah, untuk di Canberra sendiri itu harganya dimulai dari 2,55 sen sampai 9,60 sen. Selengkapnya kalian bisa melihat informasinya di www.transport.act.gov.au. Di sini ya. Oke, selanjutnya nomor 3 saya akan menjelaskan mengenai public transport di South Australia atau Australia bagian selatan yang beribukotakan di kota Adelaide. Nah, oke, untuk mengawali ini saya jelaskan dulu bagaimana sih cara dari Bandara Adelaide ke pusat kota Adelaide. Oke, tentunya kalian harus beli kartu lagi. Nah, kartu di Adelaide atau South Australia ini disebut dengan Metro Card seperti ini. Nah, bagi kalian yang grup atau rombongan, kalian bisa naik taksi karena lebih murah dan simple. Dan bagi kalian yang ingin hemat, kalian bisa naik bus dari Bandara Adelaide ke pusat kotanya, yaitu Jet Express Bus seperti ini. Nah, dengan bus tersebut, kalian akan diantarkan langsung ke pusat kota Adelaide. Nah, sekarang saya jelaskan bagaimana sih sistem transportasi umum di South Australia, terutama di Adelaide. Nah, di sini cukup bervariasi ya. Ini di South Australia ini ada 3 jenis transportasi umum, di mana ada kereta api, kemudian bus, dan juga tram yang ada di tengah kota Adelaide. Nah, bagi kalian yang berwisata ke Adelaide, di sini kalian bisa membeli Metro Card tadi. Ada yang package ya teman-teman, jadi kayak ada yang 3-day pass, kemudian ada 1 week pass, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kebutuhan kalian. Tetapi kalau kalian tujuannya dalam jangka lama, kalian bisa beli Metro Card, entah itu bulanan ataupun tahunan. Itu juga ada. Jadi ini tergantung dari preferensi dan tujuan kalian di South Australia ini. Nah, untuk berwisata di tengah kota, ini ada tram yang melalui pusat kota Adelaide, teman-teman. Dan di sini tram akan mengantarkan ke berbagai macam destinasi wisata di Adelaide, seperti Rundle Mall, Adelaide Central Market, kemudian West End, dan lain-lain. Dan di tengah kota ini tram gratis, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu mengetap itu yang namanya Metro Card ya. Jadi kalian bisa saving money dan juga hemat gitu loh. Nah, ini enaknya di Adelaide. Nah, kemudian di Adelaide ini juga ada bus gratis, teman-teman. Namanya Bus Connector. Nah, dengan bus ini kalian bisa mengunjungi wisata-wisata lainnya di kota Adelaide. Seperti Botanical Garden, kemudian Museum Adelaide, South Australia Museum, dan lain sebagainya. Jadi ini sangat menarik ya kalau bagi kalian yang ingin berwisata di kota Adelaide. Dan tentu ada kereta api juga kalau kalian ingin menikmati laut ataupun senja di Glenelg ataupun hanya jalan-jalan kuliner di tepi pantai gitu, kalian bisa naik kereta. Atau kalau kalian ingin menuju ke suburb area, kalian bisa naik kereta ya teman-teman dengan menggunakan Metro Card tadi. Nah, sekarang biayanya berapa sih Kak? Nah, untuk di South Australia sendiri itu masih sama. Jadi sebenarnya di seluruh Australia ini ada full fare, yaitu harga normal dan juga concession. Nah, ini khusus orang pensiunan, kemudian student, dan juga ada beberapa kelompok yang memang diberikan keringanan dalam membayar transportasi umum ya. Nah, untuk di South Australia sendiri itu cap-nya antara $2.25 sampai dengan $11.60. Nah, ini tergantung dari peak hours, off hours, atau weekend. Nah, di sini pemerintah Australia biasanya memberikan harga tiket murah ketika weekend karena mereka menginginkan warganya agar keluar ketika weekend berwisata dan mereka menggunakan transportasi umum. Tetapi untuk selengkapnya kalian bisa mengecek informasinya di www.adelaidemetro.com.au di sini ya. Oke, selanjutnya nomor 4 kita pindah ke barat. Nah, ini Western Australia atau Australia bagian barat yang beribukotakan di kota Perth. Nah, sama dengan state yang lainnya, di Western Australia, kalian juga harus membeli kartu untuk bisa mengakses seluruh transportasi di Western Australia. Dan di sini, kalian bisa membeli kartu Smart Rider Card, seperti ini. Nah, saya awali bagaimana sih cara mengakses kota Perth dari bandara. Tentunya kalau kalian kelompok, sekali lagi ini lebih baik kalian pakai taksi karena lebih murah dan simple. Tetapi kalau kalian ingin cara yang termurah, kalian bisa menaiki bus, teman-teman. Nah, sebelumnya di
kota Perth ini, di bandaranya ini ada 4 terminal ya. Dan ini ada terminal 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian sampai di bandara terminal 1 atau terminal 2, kalian bisa menaiki bus rute 380. Dan bus ini akan mengantarkan kalian ke Elizabeth Quay di pusat kota Perth. Dan kalau kalian sampai di bandara Perth di terminal 3 dan 4, kalian harus menaiki bus rute 40 yang akan membawa kalian ke pusat kota Perth. Nah, sekarang bagaimana dengan transportasi umum di kota Perth-nya? Nah, di sini sangat bervariasi ya teman-teman. Jadi di kota Perth ini ada beberapa jenis transportasi umum seperti bus, kereta, kemudian ada juga kapal feri loh. Nah, bagi kalian yang datang ke kota Perth dengan membeli Smart Rider Card tadi, kalian bisa mengelilingi kota Perth dengan menggunakan bus gratis yang disebut dengan CAT. Nah, di sini bus ini akan mengantarkan kalian mengelilingi wisata di tengah kota Perth CBD seperti Fremantle, Joondalup, dan lain sebagainya. Ada juga bus Explorer yang bisa kalian gunakan untuk mengunjungi destinasi wisata yang agak jauh dari kota Perth seperti Wave Rock, kemudian ada juga The Pinnacle dan juga Margaret River. Dan ini tentunya cuaca di Perth ini sangat indah ya, dan ini sangat enak sekali seperti di Indonesia. Jadi kalian harus explore menggunakan bus Explorer atau basket tadi ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga kereta api ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa mengelilingi kota Perth atau Western Australia dengan menggunakan kereta api. Nah, ada juga zona gratis kereta api loh teman-teman. Ini biasanya dimulai dari stasiun City West, Elizabeth Quay, dan juga Claysbrook. Dan di sini kalian biasanya bisa mengunjungi wisata di tengah kota Perth seperti Western Australian Museum, kemudian ada juga National Gallery of Western Australia, Fremantle, dan lain-lainnya ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga kapal feri teman-teman. Bagi kalian yang ingin mengunjungi si mungil ini, nah ini ada di Rottnest Island. Kalian bisa mengunjunginya dengan menggunakan kapal feri Rottnest Express atau juga Sea Link. Nah, di tengah kota Perth-nya ini dikelilingi oleh Swan River ya. Nah, di Swan River ini kalian juga bisa menaiki kapal feri. Dan sekarang ada pertanyaan, berapa sih Kak biayanya untuk Smart Rider Card ini? Nah, untuk Smart Rider Card ini juga sama dengan stage yang lainnya, di mana ada full fare, yaitu harga tiket biasa dan juga concession yang diperuntukkan bagi student ataupun orang yang sudah pensiun dan kaum disabilitas. Tetapi range harga di Western Australia yaitu $2.30 sampai $10. Dan selengkapnya kalian bisa melihat informasinya di www.transport.wa.gov.au. Di sini ya teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 5, kita menuju ke bawah pulau kecil bernama Tasmania yang beribukotakan di kota Hobart. Oke, untuk Tasmania kalian harus membeli kartu yang namanya Metro Green Card. Nah, sekarang saya menjelaskan bagaimana sih cara mengakses ke pusat kota Hobart dari bandara. Nah, sebenarnya di Tasmania ini ada 2 bandara ya teman-teman, yaitu di bagian selatan ada Hobart, kemudian bagian utara ada Launceston. Tetapi saya sudah pergi ke sana, tapi menurut saya yang paling gampang sebenarnya taksi, karena dari bandara ke kotanya itu nggak terlalu jauh. Jadi saya hanya spend sekitar $6-8 tergantung dari peak hours atau enggak. Nah, kemudian ada juga bus. Nah, di sini ada Skybus seperti ini. Kalian bisa menaiki bus ini dari bandara Hobart atau Launceston menuju ke pusat kota. Nah, sekarang saya menjelaskan bagaimana sih public transport di kota Hobartnya sendiri. Sebenarnya kebanyakan warga Tasmania itu memiliki mobil ya, karena lebih gampang untuk mengakses kemana-mana. Dan sebenarnya ada juga bus, tetapi jadwalnya ini agak jarang ya teman-teman, ada sekitar 20-30 menit sekali gitu. Nah, tapi jangan khawatir, di sini ada juga yang namanya Red Decker Bus. Nah, seperti ini. Nah, Red Decker Bus ini akan membawa kalian keliling kota Hobart ya teman-teman, dan kalian bisa mengunjungi wisata di Tasmania. Nah, tip dari saya,
paling efisien dan paling murah untuk mengelilingi Tasmania, kalian bisa menyewa mobil, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa berkeliling dari Hobart ke Launceston untuk melihat peternakan salmon ataupun kebun lavender, Mount Wellington, Cradle Mountain, dan lain sebagainya. Kalian ini menurut saya lebih baik nyewa mobil ya, agar lebih efisien dan juga menghemat waktu. Tetapi bagi kalian yang memang ingin tinggal lebih lama di sana, kalian sebaiknya purchase mobil ya teman-teman. Jadi kalian nggak banyak buang-buang waktu untuk menunggu bus umum, karena memang di Tasmania ini bus sangat jarang ya. Timetable-nya itu kadang on time, kadang enggak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih biaya transportasi umum di Tasmania? Nah, dengan menggunakan kartu yang tadi kalian beli, yaitu Green Metro Card tadi, kalian harus membayar biaya sekitar $2.80 sampai $7.80. Nah, selengkapnya bisa kalian lihat di www.metrotas.com.au di sini ya. Oke, selanjutnya kita ke state yang keenam, yaitu Queensland. Nah, Queensland ini ibu kotanya di kota Brisbane ya, tetapi ada juga pusat wisatanya Australia, yaitu Gold Coast. Nah, Gold Coast ini juga masuk di provinsi Queensland, teman-teman. Nah, untuk mengelilingi dan menggunakan transportasi umum di kota Queensland, kalian harus mempurchase itu yang namanya Go-Card seperti ini. Nah, dengan kartu seperti ini, kalian bisa menggunakan seluruh transportasi di Queensland, teman-teman. Karena di Queensland ini merupakan pusat wisata, jadi banyak sekali jenis transportasinya ya, teman-teman. Di sini ada bus, kemudian ada tram di Gold Coast, kemudian ada juga kapal feri, dan lain-lain. Nah, bagi kalian yang rombongan, tentu kalian bisa menggunakan taksi. Tetapi bagi kalian yang sendirian, kalian bisa menaiki air train dari Bandara Brisbane ke pusat kotanya. Kalau kalian sampai di Bandara Gold Coast, kalian juga bisa menaiki bus yang kemudian akan kalian harus ganti menggunakan bus lain, kemudian connect ke tram. Nah, kalian bisa menggunakan tram menuju ke Surfer Paradise ya teman-teman. Di sini banyak sekali hotel-hotel yang langsung menghadap ke lautan di Surfer Paradise ini. Nah, sekarang dengan Go-Kart tadi, kalian bisa menikmati semua jenis transportasi di Queensland ya teman-teman. Nah, untuk di kota Brisbane sendiri, kalian bisa menggunakan bus. Nah, di sini ada yang namanya City Loop dan Spring Hill Loop yang akan mengelilingi kota Brisbane. Ada juga yang namanya City Glider, di mana ini kalian bisa diantarkan menuju ke suburb atau pinggiran kota Brisbane. Nah, kemudian ada juga tram. Nah, tram di sini kalian biasanya akan membawa kalian ke pusat kota Gold Coast dan juga di Brisbane ya teman-teman. Kemudian ada kereta api. Nah, kereta api ini akan mengantarkan kalian dari stasiun satu ke stasiun lain. Dan tentunya kalian bisa mengunjungi berbagai wisata di kota Brisbane, seperti Museum Modern Art, kemudian ada juga Queensland Gallery, dan juga South Bank, dan juga yang lain-lain. Nah, ada juga di sini kapal feri, teman-teman. Kalau kalian ingin menyusuri Brisbane River menggunakan kapal feri, ini sangat menarik sekali ya, terutama ketika sunset nih. Biasanya banyak orang-orang yang naik feri ini untuk menikmati sunset di sepanjang sungai Brisbane, teman-teman. Nah, sekarang berapa sih harga untuk menggunakan go-kart dan juga menggunakan transportasi di Queensland? Nah, ini tergantung ya, teman-teman. Jadi tergantung dari jenis transportasinya. Tetapi range harga transportasi umum di Queensland itu sekitar 3-10 dolar. Jadi tergantung jaraknya. Nah, bagi kalian yang ingin berwisata ke Gold Coast, ini sangat gampang sekali karena memang pusat wisata ya. Jadi banyak juga transportasi umum seperti tram, kalian bisa naik tram gratis di sepanjang Surfer Paradise. Kemudian kalau kalian ingin ke wahana bermain seperti Wet n Wild, Movie World, atau Sea World, kalian bisa menaiki bus yang bisa mengedrop kalian langsung di depan wahana rekreasi tersebut. Dan di sini ada yang menarik, yaitu aquaduct seperti ini. Nah, ini seperti bentuknya kapal, tetapi ini bis. Tapi nanti ketika kalian menaiki ini bus akan langsung ke sungai ya teman-teman. Dan ini secara otomatis akan berubah menjadi kapal. Nah, ini sangat menarik sekali. Jadi jangan lupa ketika kalian ke Gold Coast, silakan kalian mencoba menaiki aquaduct ini. Nah, untuk selengkapnya kalian bisa mengecek informasinya di gocart.translink.com.au.
di sini ya. Oke, sekarang yang nomor 7, ini New South Wales yang beribu kotakan di kota Sydney. Nah, ini kota besar, banyak pilihan transportasi, dan kalian harus memperchase itu yang namanya Opal Card, seperti ini. Atau saya punya di sini Opal Card. Nah, dengan Opal Card ini kalian bisa menikmati semua jenis transportasi di New South Wales, dari kereta api, kapal feri, tram, light rail, dan lain sebagainya. Karena di Sydney ini banyak sekali jenis transportasinya, dan ini sebagai kota yang populer di Australia, jadi kalian bisa mengeksplor semuanya dengan menggunakan Opal Card tadi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menuju ke kota Sydney dari Bandara Sydney. Oke, dari Bandara Sydney ini ada dua pilihan. Kalian bisa menaiki kereta yaitu T8 South Line Train. Ini akan mengantarkan kalian dari bandara langsung ke pusat kota Sydney. Dan ada juga bus yang mengantarkan kalian ke pusat Sydney, tapi timelinenya sekitar 30 menit teman-teman. Dan kalau sepengalaman saya dari Bandara Sydney ke pusat kota Sydney ini tidak terlalu jauh, jadi kalian bisa naik taksi, entah itu Uber, Didi, Ola, dan lain sebagainya. Itu sekitar 10-15 dolar, jadi itu nggak terlalu mahal, terutama kalau kalian rombongan ya, itu lebih efisien dan lebih simple. Nah, sekarang transportasi umum di kota Sydney ini apa aja sih? Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini ada kereta api, kemudian karena Sydney ini ada pelabuhan ya, jadi ada laut, ada kapal feri, kemudian ada LRT, ada juga tram di tengah kota Sydney, dan ini bisa kalian jangkau menggunakan Opal Card tadi teman-teman. Di Sydney ini, dengan berbagai macam jenis transportasinya, ini sangat efisien dan sangat mudah ketika kalian berwisata dari tempat A ke tempat lain. Bahkan ke destinasi yang jauh sekalipun seperti Blue Mountain, ini kalian bisa menaiki kereta secara langsung, dan ada bus yang setiap saat bisa mengantarkan kalian ke destinasi wisata yang jauh ya teman-teman. Dan seperti biasa di Sydney kayak Opera House, kemudian ada juga pantai, ada juga gunung dan lain sebagainya. Kalian bisa jangkau dengan seluruh transportasi umum yang disediakan oleh pemerintah New South Wales. Di sini untuk harga Opal Card-nya sendiri itu sekitar 7 dolar, tetapi kalian bisa isi ulang entah itu di 7-Eleven, di train station. Ini banyak sekali, kalian bisa isi ulang di mana-mana. Dan untuk harganya sendiri itu kalian bisa isi ulang minimum 20 dolar, dan itu ada cap-nya ya teman-teman. Jadi setiap hari itu kalian tidak akan melebihi 10 dolar. Jadi ketika kalian sudah tap dengan Opal Card 10 dolar itu kalian bisa get on and off, terserah, itu sebanyak mungkin, itu terserah gitu ya teman-teman. Nah, untuk informasi selengkapnya kalian bisa akses informasinya di transportandsw.info ya teman-teman. Oke, ini stage yang terakhir yaitu Victoria yang beribu kotakan di kota Melbourne. Ini adalah kota favorit saya karena saya juga tinggal di sini lama di kota Melbourne. Dan di Victoria sendiri kalian harus memperchase itu yang namanya MyKey Card seperti ini. Nah, saya juga punya di sini. Nah, dengan MyKey Card ini kalian bisa mengakses semua jenis transportasi di Victoria ya teman-teman. Di Victoria ini ada banyak sekali jenis transportasinya seperti kereta, LRT, kemudian ada juga tram, ada juga bus dan lain sebagainya. Dan di sini tram adalah bukan hanya transportasi ya di Victoria, ini adalah icon ataupun image dari kota Melbourne itu sendiri. Jadi kalau kalian datang ke kota Melbourne jangan lupa untuk naik tram. Oke, langsung saja saya jelaskan bagaimana sih cara menuju ke pusat kota Melbourne dari Bandara Melbourne atau Bandara Tullamarine. Nah, dari Bandara Tullamarine kalian bisa menaiki Skybus seperti ini bis tingkat. Ini akan mengantarkan kalian dari bandara langsung ke pusat kota Melbourne di Southern Cross Station. Nah, ada juga cara yang lebih murah, yaitu kalian bisa menaiki bus, tetapi kalian akan berhenti di Broadmeadows Station, dan dari Broadmeadows Station kalian harus naik kereta api ke Southern Cross Station yang berada di tengah pusat kota Melbourne. Nah,
di sini ada banyak sekali ya jenis transportasi di kota Melbourne, dan ada juga itu yang namanya City Circle Tram, teman-teman. Ini adalah tram rute nomor 35 dan ini gratis, teman-teman. Dengan tram ini kalian bisa mengelilingi kota Melbourne secara gratis, dan di sini kereta ini akan mengedrop kalian di berbagai wisata di kota Melbourne ya, seperti Flinders Street Station, kemudian Parliament House, dan berakhir di Queen Victoria Market kalau kalian ingin mencari oleh-oleh khas Australia. Kalau kalian ingin melihat video jalan-jalan saya, silahkan cek di sini ya teman-teman. Ini ada jalan-jalan keliling kota Melbourne, dan juga di state yang lainnya ini ada Sydney dan di sini ya teman-teman. Silakan kalian simak di situ. Nah, untuk kereta api di Victoria ini kalian bisa menggunakan itu tadi yang namanya Myki Card untuk menjangkau di pinggiran atau suburb ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau sekolah di Melbourne atau kerja di Melbourne, kalian bisa naik kereta api, dan ini sangat efisien, dan timetable-nya itu ada setiap 7 menit teman-teman. Jadi kalian kalau ketinggalan kereta yang satunya, ini dalam waktu 7 menit ini akan ada kereta lain. Nah, kemudian ada juga bus. Nah, bus ini akan mengantarkan kalian menuju ke seluruh penjuru Victoria, dan di sini banyak sekali ya akses ataupun rute bus di Victoria, jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan ada juga V-Line. Nah, V-Line ini kalau kalian ingin mengunjungi provinsi lain, kalian bisa menggunakan V-Line seperti ini. Nah, di sini ada juga kapal feri ataupun cruise yang akan membawa kalian menyusuri Sungai Yarra River ya teman-teman. Nah, jadi kalau kalian ingin menikmati suasana alam dan menyusuri kota Melbourne melalui Sungai Yarra River, kalian bisa naik mini cruise seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan, biaya untuk Myki Card atau transportasi umum di Victoria atau kota Melbourne berapa sih Kak? Sama dengan state lainnya, di mana ada full fare dan juga concession card. Dan di sini ada daily, kemudian ada weekly, ada juga monthly ya teman-teman. Jadi kalau kalian purchase itu bulanan atau tahunan, itu jatuhnya akan semakin murah gitu loh. Nah, jadi nanti ketika kalian mendapatkan Myki Card seperti ini, kalian harus daftarkan ke website PTV, dan nantinya ketika hilang mereka atau kalian bisa klaim gitu. Jadi uangnya nggak hilang gitu ya. Nah, selain itu di Victoria ini ada zona. Jadi ada zona 1, ada juga zona 2. Nah, ini tergantung dari berapa jarak yang kalian tempuh. Tetapi range harganya di Victoria yaitu mulai dari $3.10 sampai dengan $8.80. Selengkapnya kalian bisa mendapatkan informasi ini di www.ptv.gov.au di sini ya teman-teman. Nah, itu tadi informasi mengenai sistem transportasi, bagaimana kalian bisa mengakses dari bandara di setiap kota di Australia ke pusat kotanya, dan juga informasi mengenai biaya, berapa tiket, dan lain-lain. Nah, terima kasih sudah menonton. Kalau kalian masih ada pertanyaan lainnya, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman, agar saya bisa menjawabnya secara langsung. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, silahkan kalian subscribe dan jangan lupa untuk terus pantengin YouTube channel Sahabat Rantau Australia, karena di sini saya akan memberikan informasi secara detail mengenai bekerja, belajar, dan juga berwisata di Australia. Oke, thanks for watching teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Australia. See you soon. Terima kasih.